Ya, ini kita lagi membahas bicara masalah tentang sholat ya, terutama ini kita akan lanjutkan lagi dengan sholat asar nih. Apakah benar hukum sholat asar ini yang dikerjakan di waktu mendekati matahari tenggelam ya? Atau kalau sekarang ini sekitar jam 5 atau setengah 6 lah ya, kalau matahari mungkin tenggelamnya maghribnya jam 6 lewat 7 atau jam 6 lewat 8 gitu ya. Nah ini bagaimana nih? Katanya bisa menyebabkan amalan terhapus di hari itu katanya nih. Ustaz Syam, mohon izin penjelasannya. Tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tawi guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad Mas Fadli yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Maka guru kita Habib Muhammad tadi sudah menjelaskan tentang waktul ikhtiyar, yakni waktul jawaz bila karaha, waktul jawaz bil karaha. Dan juga ada waktul haram. Maka yang disebutkan tadi bahwasanya ada waktu yang utama untuk melaksanakan sholat. Termasuk ya karena dijelaskan Habib tadi sholat subuh, maka masuk juga waktu sholat-sholat yang lainnya. Ya, jadi kalau dijelaskan tadi sama guru kita Habib Muhammad waktu subuh, maka semua sholat akan mempunyai waktu tersebut. Termasuk sholat zuhur dan juga sholat asar. Tapi kenapa kita membahas tentang sholat asar? Karena sholat asar itu disebutkan di dalam Al-Quran. Para mufassir mengatakan bahwa yang termaksud dalam ayat ini adalah sholat asar. Ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Maka jagalah salat-salatmu dan juga wabil khusus disebutkan itu salatil wusta. Para mufassir mengatakan salatil wusta itu apa sih? Salatil wusta adalah salat asar. Maka salat asar itu juga mempunyai waktu ikhtiar, waktu terbaiknya untuk melaksanakan ibadah salat asar, yakni pas masuk adzan. Perempuan banyak bertanya nih, kapan sih kita harusnya melaksanakan sholat itu? Apakah nungguin orang pulang dulu dari masjid atau pas adzan udah bisa melaksanakan sholat? Sebaiknya utamanya selesaikan dulu adzan yang kita dengarkan baru kita melaksanakan sholat. Walaupun waktu adzan itu ketika adzan berkumandang itu sudah pertanda masuknya waktu sholat. Maka boleh melaksanakan sholat tapi utamanya selesaikan dulu adzannya baru kita melaksanakan sholat supaya pas waktunya, yakni tidak terlalu cepat dan juga yang namanya tidak terlambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami pernah bersama Buraidah pada saat perang di hari yang mendung. Kemudian ia berkata, segerakanlah salat asar karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapuslah amalannya. Subhanallah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kesibukan-kesibukan yang membuat kita lalai daripada salat. Dalam Al-Quran juga disebutkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Celaka bagi mereka yang salat. Salat aja masih celaka apalagi yang meninggalkan salat. Bahkan dalam surah An-Nisa di akhir-akhir juz 4 maka Allah di akhir-akhir juz 5 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala orang munafik bukan orang yang enggak pernah salat, tapi idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka berdiri kok untuk salat, kamu mendirikan salat tapi qamu kusala. Mereka berdiri dengan malas-malesan, entar. Qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka bukan orang yang tidak pernah ingat Allah, mereka ingat Allah tapi hanya sedikit. Termasuk yang mengingat Allah dengan sedikit itu adalah orang yang melalaikan waktu salat. Jangan sampai masuk waktu haram. Iya. Terima kasih banyak Ustaz Syam atas Sama-sama, Mas Fadli. penjelasannya. Nah,